Sejarah kekristenan mula-mula di Kepulauan Sangihe dan Talaut. Cerita sejarah ini bersumber dari tulisan Pendeta Daniel Brilman. Dalam buku, The Zending op de Sangi, en Talaut Eilanden terbitan tahun 1938. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para hamba Tuhan dalam Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe dan Talaut dengan judul, Wilayah-Wilayah Zending Kita, Zending di Kepulauan Sangihe. Terbitan tahun 1986. Tim penterjemahnya yaitu, Bapak L. Uwaten, Nyonya Celante Mona Tusaoh, Pendeta Nyonya H. Salamate Joseph, Pendeta T.J. Edelma, Nyonya A. Kansil Kaloke dan Nyonya C. Henok Bastiaan. Dokumen asli kertas kerja terjemahan dalam tulisan tangan maupun ketikan mesin ketik kini tersimpan rapih di Museum Apapuhang Sangihe di Kampung Lenganeng. Kisah sejarah ini diawali dari proses pekabaran Injil yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis di Ternate. Begini ceritanya. Sentuhan kekristenan pertama dengan penduduk Pulau Siau. Dalam bulan Mei tahun 1563 Sultan Ternate yang menyebarluaskan agama Islam untuk dengan jalan itu mengembangkan kekuasaannya, telah menyiapkan satu armada dengan tujuan membawa Sulawesi Utara dalam pengaruh kuasa Ternate. Akan tetapi Henriques Desa, sebagai penguasa Portugis telah mendahuluinya dan mengirim satu armada yang kecil dengan seorang imam ke daerah-daerah itu dengan toli-toli sebagai tujuan terakhir. Sesudah beberapa hari pelayaran kapal-kapal kecil itu tiba di pelabuhan Manado, di mana Pater Diego de Magalhaes membaptis Raja Manado, sesudah pengajaran selama 14 hari penuh. Raja Pulau Siau, pulau dalam gugusan Kepulauan Sangihe yang pada waktu itu berada di Manado juga dibaptis. Dengan ini dimulailah hubungan pertama dengan penduduk Kepulauan Sangi dan Talaut. Dalam sepucuk surat tertanggal tanggal 28 Juli tahun 1563 yang ditujukan kepada rektor di Ternate, Magalhaes yang telah disebut tadi, sudah meminta juga untuk menambah 3 orang rohaniawan di antaranya 2 orang bertanggung jawab melayani Sulawesi Utara, sedangkan yang ketiga harus ditempatkan di Siau untuk melayani 25.000 rakyat dari raja yang baru-baru dibaptis. Tenaga-tenaga kerja yang diminta tidak datang dan Raja Siau yang baru dibaptis sebagai anggota Gereja Roma Katolik menghadapi begitu banyak kesulitan dengan rakyatnya, sehingga ia melarikan diri ke Ternate di mana ia tinggal selama 3 tahun dalam pengasingan. Harapannya tertuju kepada para pekabar Injil Eropa yang berkuasa di sana, tetapi mereka itu sendiri justru sementara berada di tengah-tengah kesulitan. Seorang penguasa Portugis, yang hendak membangun sebuah benteng di Ambon, dibunuh pada tahun 1565 dan kematiannya menjadi tanda suatu pemberontakan umum dan suatu penganiayaan berat terhadap orang Kristen di seluruh Kesultanan Ternate, suatu gerakan yang menyebabkan penguasa Portugis di Ternate hanya dapat melihat tanpa berbuat apa-apa, karena takut bahwa tindakannya akan merugikan bidang perdagangan. Banyak desa Kristen dihabiskan oleh penganut Islam, desa-desa lainnya menyangkal agama Kristen. Tidak mengherankan, bahwa orang pada tahun-tahun itu sama sekali tidak memikirkan pengembangan pekerjaan pekabaran Injil dan bahwa Raja Siau harus menunggu bantuan yang sangat dirindukan. Pada tahun 1566 sudah tiba komandan armada Portugis Gonçalo Pereira Maramaque yang cakap, dengan armada tangguh dikirim dari Goa untuk memulihkan wibawa Portugal yang sudah luntur. Segera setelah meredanya kembali badai penganiayaan ini dan terlebih setelah datangnya berita yang memberi harapan dari Pulau Siau, maka raja yang dulu mengungsi, kembali ke Siau, kali ini ditemani seorang pemimpin orde misi dari Ternate, yaitu Pater Mascarenhas sendiri, yang kira-kira selama 5 bulan tinggal di Sulawesi Utara dan pulau-pulau sekitarnya. Komandan armada Maramaque yang tadi disebut, yang justru sudah menyiapkan diri di Ternate untuk menyerang orang Spanyol, yang pada tahun 1565 telah menetap di Filipina, di sebelah utara, memberi Raja Siau sebuah kapal dengan beberapa awak kapal dan berjanji untuk selanjutnya membantu, segera sesudah ia kembali dari penyerangan itu. Mereka berangkat pada tanggal 24 Agustus tahun 1568 dari Ternate,
tetapi usaha itu tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Di Manado berita-berita yang kurang menggembirakan tentang Xiao sudah diterima, namun mereka memutuskan untuk tetap meneruskan rencana. Segera setelah raja yang ditemani oleh rohaniawan itu dan serdadu-serdadu Portugis tiba di Xiao, masih ada banyak perusuh yang menarik diri ke gunung-gunung, tidak ada waktu untuk pengejaran di daerah yang tidak gampang dimasuki itu, karena kapal Portugis harus bergabung dengan ekspedisi melawan Spanyol yang disebut tadi, sehingga bantuan yang memuaskan kepada raja baru boleh diharapkan sesudah ekspedisi ini selesai. Itulah sebabnya pada tanggal 8 September tahun 1568 usaha di Xiao dihentikan. Raja dan pemimpin ordo misi mendapat tempat tinggal di sebuah desa kecil, di mana seorang keponakan raja adalah kepala desa. Raja Kolongan pertama bernama Pontoralage dibaptis secara Katolik. Baptisan tersebut adalah awal masuknya Katolik di Pulau Sangihe pada tahun 1568. Akhir bulan September tahun 1568, permintaan salah seorang raja dari Sangihe sampai kepada rohaniawan di Xiao untuk diterima menjadi orang Kristen. Dalam hal ini tidak perlu diragukan adanya motivasi yang menyebabkan mereka ingin menjadi orang Kristen masih sebelum mereka mendengar pemberitaan Injil atau dapat melihat hasil pemberitaan itu pada orang lain. Bukan keagamaan melainkan kekuasaan Portugis secara duniawi agaknya menjadi sebab permohonan ini. Tetapi bagaimanapun juga Mascarenhas menyambut permintaan ini dan bersama-sama dengan Raja Xiao ia menyeberang ke kerajaan Kolongan di Pulau Sangi, di mana ia tiba pada tanggal 5 Oktober tahun 1568 tahun itu.